baiknya kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Doni, Santi, Putri, Dion, hadir semua berarti ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa? Pembelajaran kita minggu lalu membahas tentang apa? Peraturan, Bu. Oh, kata Dion, pembelajaran minggu lalu membahas tentang peraturan. Betul sekali, Dion. Nah, dalam pembelajaran minggu lalu, apa saja penerapan peraturan dalam lingkungan sekolah? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Saya Ibu. Iya, Santi. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu, kata Santi. Hadir tepat waktu. Kemudian, memakai seragam sekolah dengan rapi. Tidak boleh sekolah, Bu. Kata Dion, tidak boleh sekolah. Tidak mencoret-coret. Betul sekali, tidak mencoret-coret dinding. Setelah kita mempelajari peraturan pada minggu lalu, sekarang kita masuk pada pembelajaran hak dan kewajiban. Sebelum melanjutkan, Ibu akan menampilkan video terlebih dahulu. Disimak ya. Hak dan kewajiban. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang hak dan kewajiban. Pertama, hak. Hak itu apa ya? Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapat oleh seseorang. Sebagai anak, kita juga punya hak loh. Apa saja ya haknya? Kita berhak untuk bermain dan belajar, mendapatkan makanan dan pakaian, serta mendapatkan pengasuhan dan perlindungan. Kita juga boleh bicara dan memberikan pendapat. Kalau yang tadi itu hak di rumah. Nah, di sekolah kita juga punya hak. Apa saja ya hak kita di sekolah? Di sekolah, kita berhak mendapat bimbingan dan pengajaran guru. Jika belum paham, kita berhak bertanya. Kita juga berhak mendapat nilai dan rapor. Selain itu, kita juga berhak bermain bersama teman-teman di sekolah. Kedua, kewajiban. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban loh. Kewajiban adalah segala hal yang harus kita laksanakan. Di rumah, kita wajib membantu dan patuh kepada orang tua. Di sekolah, kita wajib mengikuti aturan sekolah dan belajar dengan benar. Di masyarakat, kita harus baik kepada tetangga, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda dari kita. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Nah, anak-anak tadi telah menonton video yang telah Ibu tampilkan. Sekarang Ibu mau bertanya. Tadi kan dalam video tersebut telah dijelaskan tentang apa itu hak dan juga apa itu kewajiban. Dan juga di situ ada disebutkan contoh-contoh hak dan kewajiban di rumah dan juga di sekolah. Nah, siapa yang masih ingat dari video tadi apa itu hak dan juga apa itu kewajiban? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Santi. Sesuatu yang seharusnya didapatkan dari seseorang, Bu. Betul sekali. Menurut Nasanti, hak itu sesuatu yang harusnya didapatkan oleh seseorang. Kewajiban ada yang mau jawab? Ya, Nak Putri? Sesuatu yang harus kita lakukan, Bu. Betul sekali. Menurut Nak Putri,
Kewajiban itu segala hal yang harus kita laksanakan. Baik, selanjutnya Ibu akan menampilkan teks di bagian atas dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Yang di situ terdapat yang pertama, contoh hak di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua, mendapatkan waktu bercerita kepada orang tua, mendapatkan perhatian saat belajar, mendapatkan uang saku, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan pakaian yang layak, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan waktu belajar yang cukup, mendapatkan bantuan dari ayah ibu jika kita mengalami kesulitan. Yang selanjutnya, contoh kewajiban di rumah. Yang pertama, bersyukur karena telah disayang oleh kedua orang tua. Yang berikutnya, mematuhi perintah orang tua selama itu baik. Yang ketiga, membantu orang tua, kakak, adik. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang keenam, menjaga dan menyayangi orang tua, kakak, adik. Yang ketujuh, membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, menyiram tanaman, dan juga mencuci piring. Yang kedelapan, mendoakan orang tua setiap hari. Yang selanjutnya, contoh hak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan ilmu pengetahuan, bertanya kepada guru jika materinya tidak dimengerti. Kemudian, menggunakan fasilitas sekolah. Yang keempat, mendapatkan perlindungan keamanan dari pihak sekolah. Yang terakhir, contoh kewajiban di sekolah. Yang pertama, mengikuti peraturan tata tertib di sekolah. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, mengikuti jam pelajaran dan kegiatan sekolah. Yang keempat, menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Setelah kita membacakan teks tadi tentang hak dan kewajiban di sekolah dan juga di rumah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak Ibu. Siapa yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Jika ada yang belum mengerti atau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan Asanti, apa pertanyaannya? Ikan Bu, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak dijalankan secara bersamaan atau tidak seimbang, Bu? Apa yang terjadi? Pertanyaan dari Nasanti, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak dijalankan secara bersamaan atau secara seimbang? Jika hak dan kewajiban tidak dijalankan secara bersamaan atau seimbang, dapat menyebabkan ketidakpuasan antara sebelah pihak. Karena ketika satu pihak mengejar haknya saja tanpa melakukan kewajibannya, akan merugikan sebelah pihak. Ibu berikan contoh ya. Ketika Nasanti tidak mengerjakan PR, dikasih PR oleh guru tapi Nasanti tidak mengerjakan, tetapi Nasanti menginginkan nilai yang bagus, itu tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Gitu Nasanti? Baik. Ya, Bu. Baik anak-anak, tadi kita telah membahas tentang hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah. Nah, hak dan kewajiban itu bukan cuma semata-mata menyangkut perilaku kita, tetapi juga ada hak dan kewajiban dalam berpakaian. Jika kita berhak untuk memiliki sebuah pakaian, kita memiliki kewajiban untuk menjaganya agar tetap bersih, tetap terjaga, dan juga nyaman untuk dipakai. Di sini ibu akan meminta salah
salah satu anak untuk menceritakan pengalaman dia dalam hak dan kewajiban dalam menjaga pakaian. Ada yang mau bercerita? Baik, Saya, Bu. Ibu saya membelikan celana baru kepada saya dan saya rasa saya berhak memiliki celana itu. Ketika celana saya sobek, saya akan menjahitnya. Hebat sekali ya Nak Putri. Terima kasih atas ceritanya Nak Putri. Menurut Nak Putri itu dia sudah mendapatkan baju baru atau celana baru dari ibunya. Nah, dia sudah berhak mendapatkan baju dan juga dia berkewajiban untuk menjaganya. Ketika sobek, tadi kata Nak Putri, ketika sobek celananya atau bajunya, dia akan menjahitnya. Bagus sekali ya Nak Putri. Sekarang kita tepuk salut untuk diri kita sendiri yang telah hebat dari tadi mendengarkan penjelasan, menjawabkan penjelasan, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Baik anak-anak, tadi kita telah membahas tentang hak dan kewajiban. Sekarang kita masuk pada cara atau bentuk beristirahatan di rumah. Cara beristirahat, ada yang tahu cara beristirahat itu seperti, ya betul, Tidur siang, seperti Bu. tidur siang. Kewajiban kita dalam tidur siang itu seperti cuci tangan sebelum tidur, berdoa sebelum tidur, dan juga kita perlu merapikan tempat tidur sebelum tidur. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu sebelum tidur harus merapikan tempat tidur, kemudian cuci tangan dan kaki, bila perlu mandi, gosok gigi biar sehat. Jadi hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan dengan seimbang, tidak boleh tidak seimbang. Karena kalau tidak seimbang akan merugikan sebelah pihak. Hak dapat kita terima apabila kita melaksanakan kewajiban. Dan jika kewajiban kita kerjakan berarti kita berhak mendapatkan hak kita. Sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja. Nah, lembar kerja ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita menutupnya dengan doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.